Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pratama, asal klub PSM Makassar. Banyak orang yang bilang saya orang asli Parepare. Sebenarnya saya orang asli Makassar. Saya lahir di Makassar, besar di Makassar sampai umur 10 tahun. Pas ibu pindah kerja di Parepare, saya lanjut hidup di sana dan tinggal di Parepare dan memulai latihan sepak bola di Parepare juga. Pas aku tinggal di Parepare, umur 14 kalau bukan 15 tahun, aku SMA kan. Habis itu ada pelatih PPLP Sulsel yang cari kiper. Kebetulan saya SSB-nya di Parepare. Ya udah, ada senior saya yang kenal sama Coach Budi, namanya Coach Budi Arjo Talib. Dia ngobrol lah sama saya. Habis itu dia nyampein ke orang tua, mau nggak anaknya di sekolahin di ini sekolah PPLP kan. Ya udah, ibu saya bilang, ya udah mah nggak apa-apa, jelas dia di sana baik-baik, latihan baik-baik. Habis itu saya SMA kelas 1, sempat sekolah 1 semester di SMA 2 Parepare. Habis itu saya pindahlah ke Diklat PPLP Sulsel. Sebenarnya dulu waktu SSB masih SD kan, posisi saya itu ini apa namanya, gelandang. Tapi pas itu hari Liga Danon yang Aqua itu kan, Liga Danon, klub saya nggak ada kiper. Kebetulan postur saya menjanjikan. Ya udah, pelatih saya suruh kiper dan sampai sekarang jadi kiper. Pas awal-awal kan belum tahu ya, tekniknya belum. Tapi pas lama-lama dilatih ya inilah, senang lah jadi kiper. Apalagi dulu aku berpikir kan di Sulsel kan kurang kiper kan. Makanya aku ya kalau posisi lain belakang, gelandang, striker kan udah banyak. Di Sulawesi kan jarang ya ada kiper jadi ya. Ya pas itu hari kan aku ini di Diklat latihan, nggak lama kemudian ada seleksi kan di Makassar di PSM U19. Itu hari 2017 ada PSM U19 kan. Soalnya ada pertandingan U19 yang Liga 1 itu. Habis itu saya Habis itu saya ikut seleksi PSM dan alhamdulillah terpilih. Jadi nggak lama kemudian pengurus PPLP ini tahu saya ada 5 orang itu hari, sama Rizky Eka juga dan Aji Kurniawan. Nggak lama kemudian pengurus PPLP ini tanya, ya udah kamu pilih mana, mau PSM atau PPLP? Kebetulan itu hari PPLP ada pertandingan juga kejuaraan nasional di Riau kan. Jadi saya berunding lah sama teman-teman kan, bilang gimana ini kita main di PSM atau di PPLP? Teman-teman saya bilang, ya udah kita di PSM aja, kita kan kalau di PSM kan udah klub profesional. Ya udah, habis itu berunding, kita ke kantor Dispora menghadap untuk bagaimana jalan keluarnya ini. Ya udah, kami di sana bicara ke pengurus, bilang kami mau di PSM aja Pak. Ya terus orang kantor Dispora bilang, ya udah kami keluarkan kalian dari PPLP. Terus kami bilang ya udah nggak apa-apa. Habis itu kita keluar dengan baik-baik. Ya kita cari masing-masing sekolah lah kan masih sekolah. Ya aku pindah di SMA 8 Makassar. Rizky Eka pindah di pesantren itu hari. Tapi habis itu ya kita fokus untuk PSM 19. Ya sambil sekolah juga. Jadi kalau kita bertanding di PSM ya kita izin di sekolah masing-masing. Sebenarnya saya masuk di PSM kan udah lama, dari U19 2 tahun, terus 2019 naik di senior, dan alhamdulillah baru tahun sekarang jadi starter kan. Ya kalau mungkin saya selalu ditanyakan, ya udah sabar aja dulu, pasti ada kesempatan nanti. Saya kan ambil contoh juga dari senior saya sebelumnya, Hilman kan juga sebelum jadi pemain inti kan dia cadangan juga kan 3 tahun. Iya.
Rans, ya di Rans. Dia kan nggak langsung juga kan jadi pemain inti. Dia itu hari sabar, kalau nggak lama 2 tahun ya. Dia cadangan 2 tahun, habis itu dia main 2018 dia main. Ya udah jadi dipercaya terus. Ya orang tua saya bilang, ya udah sabar aja dulu, mungkin belum waktunya. Ya udah sabar. Dan alhamdulillah tahun ini mungkin pelatih bisa melihat potensi ada di dalam tubuh saya, dan pelatih kiper pun membantu saya yang sekarang, dan untuk ngomong ke pelatih kepala bahwa pemain ini, anak ini punya potensi. Ya udah pas 2020 tahun kemarin tuh setiap uji coba di Makassar, dan sempat kemarin uji coba di Semarang dan di Tangerang, ya dipasang terus, tapi pelan-pelan dulu, nggak langsung main 90 menit. Ya, aku banyak belajar sih, apalagi udah banyak ketemu sama kiper-kiper senior kan. Pas naik di senior ketemu Mas Heri Pras dan ada Bang Rifki Mokodompit. Aku sering tanya sama Hilman juga, apalagi saya sama Hilman kan sekamar. Ya, saya sering belajar ke dia, bertanya-tanya gimana sih kalau gini, dan dia kasih masukan juga ke saya. Ya, kalau mungkin aku lebih ke Andri Tani ya, soalnya Andri Tani dia punya sosok jiwa leadership ya, apalagi dia bisa mengontrol semua pemain-pemain belakang, dan dia kan sebagai kapten juga. Ya, saya harus banyak belajar dari dia. Apalagi kemarin coach pelatih kiper sekarang yang Coach Alan, dia selalu memberi tahu bahwa kamu itu harus jadi leader di belakang. Kamu harus bisa mengontrol pemain belakang, teman-teman, dan kamu harus bisa komunikasi dengan baik dengan dia. Jadi harus disegani juga lah. Maksudnya kamu itu jadi kiper harus punya karakter yang disegani oleh lawan. Ya, mungkin paling utama kita yang komunikasi ya, apalagi Yuran di sana kan, kalau aku pikir dia memang berperan banyak untuk jaga area gawang kan. Ya, tapi yang utama kan kita saling komunikasi dan saling support, meskipun siapapun yang bikin kesalahan kita nggak menyalahkan, kita harus saling membantu untuk mengembalikan kepercayaan diri teman kita lagi. Ya, kalau sama Yuran mungkin nggak terlalu dekat, soalnya dia kan pakai bahasa Inggris, aku kan nggak terlalu lancar. Tapi kalau di setiap pertandingan saya selalu ditanya sama dia kan udah pemain luar kan, jadi dia sering mengajar saya, bilang kamu harus begini, dan aku pun juga tanya, bilang kamu bantu saya ya, soalnya saya baru juga main reguler di sini, saya harus masih banyak belajar. Jadi kalau aku pun bikin salah, kamu harus tanya. Kalau kamu bikin salah, aku juga harus tegur dia. Mungkin kalau komunikasi, alhamdulillah sampai sekarang enggak ya. Cuman mungkin kan yang namanya sepak bola kan kita nggak tahu. Kalau masalah teman kita bikin salah ya kita support, dan kalau kita pun bikin salah kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Kalau mengandil besar, sebenarnya yang pertama itu pelatih kiper, yang kedua itu Coach Bernardo Tavares. Soalnya dia memberi kepercayaan penuh kepada saya, dan saya pun termotivasi untuk itu, dan saya bahwa harus memberikan setiap pertandingan harus memberikan yang terbaik. Dia pernah bilang ke saya akan bantu kamu untuk lebih top lagi. Yang jelas kamu mau belajar dan belajar. Terutama di distribusi, dia kan sering tanya, Reza kamu harus lebihkan lagi distribusi. Kalau distribusi kamu sudah bagus,
saya akan bantu kamu untuk ke top level. Ya, kalau striker satu yang pernah berhadapan. Ya, berhadapan. Kalau striker yang paling ini mungkin Spaso ya. Soalnya dia punya body shape bagus, body ball, dan dia punya shooting juga bagus. Kalau saya berhadapan sama dia ya mungkin inilah ada. Pernah berhadapan kan? Iya pernah. Udah pernah dibobol kemarin pas lawan Bali. Tapi penalti. Menurut aku masih banyak ya, saya harus banyak belajar lagi, apalagi baru tahun ini main reguler kan. Kalau menurut kelemahan saya mungkin antisipasi bola crossing dan ini distribusi harus lebih ditingkatkan lagi. Harus. Kelebihan kamu apa? Ya kalau kelebihan mungkin kan udah sering main kan, mungkin lebih tenang lah kalau di dalam lapangan lebih, meskipun sering dimarahin iuran atau pemain-pemain belakang kan, saya tetap harus ini tenang, jadi harus fokus setiap pertandingan. Jadi menurut saya tenangan lah. Ya kalau itu kita nggak tahu ke depannya ya. Tapi saya setiap ini pasti selalu mau memperbaiki diri dan selalu berusaha lah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau masalah itu kan mungkin rezeki ya, itu kan udah takdir Tuhan. Kalau misalnya ada tawaran yang dari luar, kalaupun cocok ya mungkin bisa jadi kan keluar. Harus mencari pengalaman juga di luar. Ya, kalau itu sih alhamdulillah ya, mungkin karena performa saya, tapi saya nggak boleh ini besar kepala. Saya harus banyak belajar lagi dari pertandingan-pertandingan dan semoga bisa jauh lebih baik lagi ke depannya dan bisa menjadi pemain besar. Ya kadang ini kalau malam susah tidur. Iya kalau habis main kan, kadang habis main kan capek tuh. Jadi aku susah tidur. Paling biasa tidur jam 2, jam 3. Udah paksa itu tidur tapi nggak bisa, mungkin faktor kelelahan habis main kan. Atau mengarah pikiran? Ya mungkin nggak juga sih kalau pikiran. Mungkin dari body capek mungkin ya, jadi susah untuk tidur. Oh ya, kalau aku kiper asing Ederson, kiper Man City. Iya, karena Dia karena distribusinya bagus sekali. Bola bawah, bola atas, dia kadang bikin assist ke striker. Terus dia tenang kalau main build up. Jadi saya banyak belajar dia. Setiap main saya nonton YouTube ini, lihat video-video dia, Ederson. Saya kan dari ini kan, saya kan bukan dari keluarga pemain bola. Jadi mungkin keluarga saya juga kaget, kenapa bisa jadi pemain bola ini? Ya mungkin faktor rezeki lah ya kan. Tapi menurut saya ini kan pilihan hidup. Jadi saya kemarin yakinkan orang tua saya untuk ya saya mau jadi pemain bola. Dan orang tua pun sempat ragu, dia bilang ngapain jadi pemain bola? Pemain bola kan nggak ada masa depan, maksudnya kalau udah tua kan udah nggak ini. Tapi alhamdulillah saya sekarang bisa membuktikan sama orang tua bahwa saya bisa menjadi lebih ini. Soalnya kalau pemain bola juga kan harus punya ini tabungan, harus pintar menyisipkan uang kan. Kalau pakai senang-senang terus ya pasti habis lah. Jadi saya sudah banyak belajar kan dari senior-senior. Banyak pemain-pemain senior saya pun habis main bola ya udah juga habis harta. Ya jadi saya mulai dari sekarang harus pintar mensisipkan uang. Paling tidak buat bisnis lah. Buat bisnis sampingan untuk
Ya kemarin sempat daftar polisi, tapi mungkin belum rezekinya kan. Soalnya orang tua kan dia bilang kamu daftar polisi aja. Tapi pas di PSM kemarin sempat aku ditawarin jadi angkatan laut kan. Tapi saya bilang saya mau jadi pemain bola aja deh. Kalau angkatan laut kan mungkin pendidikannya lama kan. Ya udah aku yakinin orang tua ya. Udah aku pilihan hidup saya ini ya, ini aja. Ya, ini aku kuliah di Uni Boso kan, Boso kan sponsor PSM. Terus Boso itu punya universitas. Ya makanya anak-anak PSM yang mau kuliah ya diarahkan ke sana. Ya aku salah satunya kuliah di sana. Ya, kalau itu, tapi semoga lah. Ya, teman-teman supporter, terima kasih sudah mendukung PSM dimanapun berada, dan jangan bosan-bosan untuk mendukung langsung karena dukungan supporter sangat berarti buat PSM Makassar dan bisa membuat motivasi ke pemain lebih. Itu aja. Ewako.